Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Miss Yuni selaku dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang dana pensiun. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu Saya Sagita Farhanindro. saya Salsabila Ramadhani, Saya Fikri Aliansa. Saya Muhammad Rehan Abdullah. Saya Nadia Nasra Hanifah. saya Isyana Pangmesti. Pada pokok pembahasan kali ini, kami akan menggali lebih dalam tentang dana pensiun. Yang pertama ada pengertian dana pensiun secara konvensional dan secara syariah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Salsabila Ramadhani. Dan yang kedua ada undang-undang dana pensiun dan fungsi dari dana pensiun yang akan dijelaskan oleh Nadia Naswa Hanifah. Dan yang ketiga ada tujuan dan manfaat dari dana pensiun yang akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan Abdillah. Dan yang keempat ada jenis-jenis produk dana pensiun yang akan dijelaskan oleh Sagita Pradianingrum. Dan yang kelima ada contoh-contoh perusahaan yang menyediakan dana pensiun yang akan dijelaskan oleh Fikri Eriansyah. Dan terakhir ada perbedaan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah yang akan dijelaskan oleh Isyana Pramesti. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah. Yang pertama ada pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang mengartikan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Selanjutnya ada pengertian dana pensiun menurut beberapa para ahli. Di antaranya yang pertama, menurut Zvi Body, Alex Kane, dan Alan J. Marcus di dalam buku Investment tahun 2014, dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan dari kontribusi pekerja dan pemberi kerja selama masa kerja untuk memberikan pendapatan setelah pensiun. Dan yang kedua, menurut James C. Van Horne dan John M. Wojciechowicz dalam buku Fundamentals of Financial Management edisi terbaru tahun 2014, mengartikan bahwa dana pensiun adalah akumulasi dana yang dibentuk dari kontribusi reguler selama masa kerja untuk mendukung pendapatan pensiun. Dan yang terakhir, menurut Investopedia, mengartikan bahwa dana pensiun adalah investasi yang dibentuk dari dana yang dikumpulkan selama karir pekerjaan seseorang untuk mendukung kehidupan setelah pensiun. Kesimpulan yang dapat saya ambil mendefinisikan bahwa dana pensiun adalah dana yang dihimpun oleh sebuah lembaga atau perusahaan untuk tabungan yang nantinya akan dibayarkan kepada pegawai ketika sudah memasuki usia pensiun. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian dari dana pensiun syariah. Apa sih dana pensiun syariah itu? Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menjamin karyawan pada masa pensiun dengan berbasis kaidah Islam atau aturan Islam. Salah satu ahli juga mengemukakan pendapatnya, yaitu Nurkhalis Setiawan, bahwa dana pensiun syariah didefinisikan sebagai dana pensiun yang dikelola dengan prinsip syariah Islam, seperti larangan bunga atau riba dan larangan investasi dalam bisnis-bisnis yang diharamkan Islam. Sumber The Impact of Islamic Values on Investment Decision Making in Indonesia, Jurnal Al-Qart, volume 4, nomor 2, tahun 2019. Dana pensiun syariah yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah dan takut melanggar ajaran Islam. Di dalam Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk tidak meninggalkan masyarakat lemah dan mengajarkan konsep gotong royong dan tolong menolong, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dana Pensiun. Undang-undang mengenai dana pensiunan sebagaimana telah diatur di dalam poin pertama, yaitu ada tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 Pasal 17 tentang dana pensiun. Pasal 17 dari undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan dan penggunaan dana pensiun. Inti dari pasal ini adalah untuk memastikan bahwa dana pensiun dikelola secara profesional dan aman, serta digunakan sesuai dengan tujuan pensiun para peserta. Di poin kedua yaitu tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini melakukan sejumlah perubahan terhadap berbagai undang-undang yang ada, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang dana pensiun. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia, termasuk dalam hal pengelolaan dana pensiun. Di poin ketiga yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Peraturan pemerintah ini mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan program jaminan hari tua, termasuk ketentuan mengenai peserta, iuran, manfaat, serta pengelolaan dan pengawasan dana. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Poin keempat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 14 PJOK 04/2020 tentang pelaksanaan kegiatan usaha penyelenggaraan dana pensiun. Peraturan ini mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan kegiatan usaha dana pensiun, termasuk persyaratan pendirian, tata cara pengelolaan, serta pengawasan terhadap dana pensiun. Tujuannya adalah untuk memastikan dana pensiun dikelola dengan baik dan aman bagi para pesertanya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dana pensiun. Di poin pertama yaitu sebagai dana untuk biaya hidup. Dana pensiun digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah pensiun, sehingga individu tetap memiliki sumber penghasilan meskipun tidak lagi bekerja. Di poin kedua yaitu sebagai modal usaha pasca pensiun. Dana pensiun dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk memulai usaha baru setelah pensiun, memberikan kesempatan untuk tetap produktif dan menghasilkan pendapatan tambahan. Poin ketiga yaitu memutus rantai sandwich generation. Dengan memiliki dana pensiun yang memadai, pensiunan tidak perlu mengandalkan dukungan finansial dari anak-anak mereka, sehingga generasi berikutnya tidak terbebani untuk menanggung biaya hidup orang tua dan keluarga mereka sendiri. Di poin keempat yaitu memberikan keamanan finansial. Dana pensiun memberikan rasa aman karena menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk masa tua, mengurangi ketidakpastian finansial yang mungkin timbul setelah pensiun. Poin kelima yaitu melindungi karyawan. Program dana pensiun yang disediakan oleh perusahaan membantu melindungi karyawan dengan memastikan mereka memiliki jaminan finansial yang dapat diandalkan saat memasuki masa pensiun. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dana pensiun dan manfaat dana pensiun akan disampaikan oleh Muhammad Raihan. Saya akan menjelaskan tujuan dana pensiun. Yang pertama, ada dari sisi pemberi kerja. Bentuk apresiasi kepada pekerja yang telah mengabdi kepada perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua, dari sisi karyawan. Memberikan rasa aman kepada para karyawan akan masa depan melalui partisipasi dalam dana pensiun. Penerima kerja dapat memastikan bahwa investasi mereka dikelola dengan baik dan menghasilkan hal yang optimal untuk masa. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dana pensiun dan manfaat dana pensiun akan disampaikan oleh Muhammad Raihan. Saya akan menjelaskan tujuan dana pensiun. Yang pertama, ada dari sisi pemberi kerja. Bentuk apresiasi kepada pekerja yang telah mengabdi kepada perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua, dari sisi karyawan. Memberikan rasa aman kepada para karyawan akan masa depan melalui partisipasi dalam dana pensiun. Penerima kerja dapat memastikan bahwa investasi mereka dikelola dengan baik dan menghasilkan hal yang optimal untuk
masa pensiun mereka. Yang terakhir ada dari sisi penyelenggaraan dana pensiun, memaksimalkan iuran yang diberikan oleh peserta dan pemberi kerja dengan cara investasi. Dari sisi penyelenggaraan dana pensiun, memaksimalkan iuran yang diberikan oleh peserta dan pemberi kerja dengan cara investasi. Maksud dan ini adalah memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang berhak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dana pensiun. Yang pertama ada sebagai biaya berobat dari tua, karena melemahnya imun dan akumulasi atau hasil dari pola hidup di masa muda. Yang kedua, mencegah lansia menjadi orang yang telantar. Dalam hal ini maksudnya adalah kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam sosial, dan kesulitan dalam psikologis. Investasi jangka panjang. Dengan memulai investasi jangka panjang lebih awal, dapat memanfaatkan kekuatan pertumbuhan jangka panjang untuk menciptakan kestabilan finansial yang kuat di masa pensiun. Dan selanjutnya ada perlindungan dan resiko kehidupan. Uang pensiun ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupmu kalau nanti sudah saatnya berhenti bekerja dan tidak produktif. Yang terakhir ada keamanan finansial. Dengan ini seorang yang sudah tidak dapat bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada 4 jenis produk dana pensiun, yaitu dana pensiun pemberi kerja, di mana dana pensiun tersebut diselenggarakan oleh suatu perusahaan, dan jika ada salah satu karyawan yang sudah memiliki masa bakti pensiun, maka perusahaan tersebut wajib membayarkan dana pensiun tersebut ke karyawan yang sudah memiliki masa bakti pensiun tersebut. Selanjutnya ada DPLK, yaitu dana pensiun lembaga keuangan, dan biasanya dana pensiun lembaga keuangan ini diselenggarakan oleh lembaga keuangan tertentu, dan untuk penerimanya yaitu dari karyawan yang sudah memiliki masa bakti pensiun di perusahaan tersebut ataupun masyarakat umum. Adapun dana pensiun syariah, di mana dana pensiun ini biasanya dikelola oleh perusahaan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan menggunakan hukum-hukum Islam di dalam jasa dana pensiun tersebut. Itu ada jaminan hari tua, merupakan dana pensiun yang wajib dibayarkan kepada karyawan yang sudah memiliki masa bakti pensiun di perusahaan tersebut, dan biasanya ini dilakukan oleh perusahaan besar, contohnya seperti BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan contoh perusahaan yang menyediakan dana pensiun. Yang pertama itu ada PT Taspen. PT Taspen adalah badan usaha milik negara BUMN yang khusus bergerak di bidang jaminan sosial, termasuk dana pensiun bagi pegawai negeri PNS dan pensiunan TNI Polri. Fokus utama Taspen adalah pada pegawai negeri dan sektor keamanan. Sistem pensiunnya terintegrasi dengan status PNS dan sistem kepegawaian negara. Lalu di sini ada PT Manulife Indonesia. Manulife merupakan perusahaan asuransi swasta internasional yang menyediakan berbagai produk keuangan, termasuk asuransi jiwa dan produk pensiun. Menawarkan produk dana pensiun swasta untuk individu dan kelompok, termasuk rencana pensiun karyawan corporate pension plans, fokus pada fleksibilitas investasi dalam pengolahan data pensiunan. Lalu di sini ada PT Prudential Life Asuransi. Prudential adalah perusahaan asuransi jiwa swasta internasional dengan jangkauan luas di Indonesia. Menyediakan produk dana pensiun swasta dengan berbagai pilihan investasi, fokus pada pengelolaan investasi dan perlindungan keuangan jangka panjang. Lalu di sini ada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga negara yang menyediakan jaminan sosial bagi pekerja formal di Indonesia, termasuk program pensiun. Wajib bagi pekerja formal dan dilakukan secara mandiri atau melalui perusahaan. Fokus pada jaminan sosial yang luas untuk pekerja formal, termasuk perlindungan terhadap risiko ketenagakerjaan. Lalu di sini ada Aksa Mandiri. Aksa Mandiri adalah perusahaan asuransi swasta yang menyediakan produk asuransi jiwa dan pensiun.
menawarkan berbagai produk dana pensiun yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau korporasi. Fokus pada manajemen risiko dan investasi jangka panjang. Dan yang terakhir di sini ada PT Astra Finansial. Astra Finansial adalah bagian dari grup Astra yang bergerak di berbagai sektor keuangan, termasuk asuransi jiwa dan pensiun melalui Astra Life, menyediakan produk dana pensiun yang beragam untuk karyawan perusahaan dan individu. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dana pensiun konvensional dan syariah. Dana pensiun konvensional ini dikelola berdasarkan aturan-aturan praktik pasar konvensional dari segi iuran. Dana pensiun konvensional tidak terikat dengan prinsip syariah dan keputusan investasi didasarkan pada faktor-faktor uang, seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan. Sedangkan dana pensiun syariah dikelola berdasarkan aturan-aturan yang disadari oleh prinsip syariah dan hukum Islam yang ditetapkan. Dana pensiun syariah menghindari investasi yang menggunakan riba atau bunga. Investasi dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah seperti saham syariah, obligasi syariah, dan properti syariah. Sekian penjelasan materi kami terkait dana pensiun. Harapannya dapat bermanfaat untuk banyak orang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi